Selamat pagi pemirsa, kebebasan beribadah adalah hak asasi manusia tertinggi karena menyangkut hubungan manusia dengan Sang Khalik. Tidak ada satupun yang berhak menghalangi hubungan vertikal itu di mana dan kapanpun hubungan itu diselenggarakan sepanjang tidak mengganggu aktivitas kemasyarakatan lainnya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 10 April 2023 dengan tema Pelajaran Berharga GKI Yasmin bersama saya Lunat Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Mas? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan membahas bagaimana kita bisa belajar dari kasus GKI Yasmin, ya, Mas Kohar. Ya. Tapi sebelum kita bahas itu, kita akan lihat dulu, Mas Kohar dan pemirsa, beberapa berita yang diberi perhatian lebih oleh Media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk pagi ini. Ini senapas dengan editorial. Kado Paskah dari Bogor. Ya. Ini akhirnya setelah 16 tahun ya kurang lebih ya Mas Kohar ya. Sekitar 16 tahun. Sekitar 16 tahun GKI Yasmin akhirnya ini diresmikan ya kemarin ya? Ya, betul. Ada Menko Polhukam, Mahfud MD, kemudian ada Mendagri, Tito Karnavian, pasti tuan rumah Wali Kota Bogor, ada juga Ketua Komnas HAM. Jadi ini kado yang sangat manis karena setelah 16 tahun itu kita hitung dari protes peletakan batu pertama lah. Kalau dihitung dari proses awal kan dari tahun 2002. 2002 itu sudah ada. Nah, ini menandakan bahwa bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru ini awal. Kalau istilahnya Wali Kota Bogor Bima Arya ini justru awal yang menjadi pintu masuk momentum utama untuk merekatkan kembali keberagaman. Karena takdir Indonesia itu hadir dengan beragam keyakinan, beragam suku, beragam agama. Betul. Dan nggak boleh itu kemudian diseragamkan, lalu kemudian mengenal mayoritas, minoritas. Itu yang dipesankan oleh Wali Kota Bogor. Jangan sampai ada hal-hal yang sama di tempat-tempat yang lain, kira-kira begitu. Ini contoh yang bagus dari Bogor. Dan saya pernah sekian puluh tahun tinggal di Bogor, Mas Kohar. Dan saya mengenal betul bagaimana karakter orang Bogor yang sesungguhnya, yang tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam masalah ini saya yakin memang ini ada provokator yang mempengaruhinya. Dan makanya kemudian butuh waktu yang sangat lama, belasan tahun. Karena memang ada yang memprovokasi bahwa di situ ada beberapa temuan fakta misalnya dokumen yang palsu dan seterusnya, itu kan masih harus diselidiki. Tetapi prinsip yang utama adalah pembangunan tempat ibadah itu adalah bagian dari menjalankan keyakinan dan itu harus dilindungi oleh undang-undang, apalagi konstitusi kita. Betul. Kita akan bahas itu nanti lebih jauh di editorial. Kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, pemirsa. Ini terkait dengan nomor induk kependudukan Mas Kohar. Perlindungan data NIK harus tetap yang utama. Ini kaitannya apa ini Mas Kohar? Kaitannya dengan pembolehan akses bagi pihak-pihak swasta maupun badan pemerintah, lembaga dan kementerian untuk mengakses data kependudukan. Oh ya? Ya, dan perusahaan swasta misalnya, itu boleh. Tetapi persoalannya kemudian ini dipungut biaya oleh pemerintah, oleh Dirjen Dukcapil ini. Berapa? 1.000 per NIK. Per NIK. Per NIK. Nah, kalau kemudian ada perusahaan swasta yang dengan izin dan semuanya sudah mendapatkan izin secara legal mau memanfaatkan ini, ya harus bayar. Alasannya karena ini nanti akan masuk ke penghasilan negara, PNBP, penghasilan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak. Dan kata Direktorat Dukcapil ini nanti untuk memperbaiki server. Tetapi kan anehnya ini gratis untuk lembaga pemerintah. Padahal kan lembaga pemerintah kan juga harus diperlakukan
sebagai konsumen. Ini maksudnya nanti kemudian apa ya? Contohnya seperti apa sih? Kita bisa diakses NIK kita, bukannya bahaya itu ya, Mas Kor? Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh anggota DPR, Aminur Rahman ini dari Nasdem, yang mengatakan bahwa yang paling utama dulu itu adalah perlindungan data pribadi dulu. Iya. Begitu ada undang-undang perlindungan data pribadi, maka akses ini akan punya dasar hukum yang kuat. Kalau selamanya perlindungan data pribadi ini belum juga diundangkan, bahaya. maka selalu ada potensi untuk bahaya disalahgunakan. Iyalah. Meskipun katakanlah dengan cara berbayar. Tetapi kan alasan berbayar itu bukan untuk mempersulit. Nah, kalau perusahaannya mampu bayar, ya dia akan bayar berapapun karena memang membutuhkan big data. Tetapi memang perusahaan yang mengakses itu harus perusahaan yang sudah berizin dan legal. Pertanyaannya Jadi, kan begitu. kalau disalahgunakan dia bisa dituntut. Nah itu dia, apa sih jaminannya kemudian bahwa yang bisa mengakses ini pasti tidak menyebarkannya lagi, Mas? Karena kan sampai sekarang saja kalau kita sehari-hari nih, ada saja yang menelepon kita menawarkan kartu kredit lah, kredit tanpa agunan lah, pinjaman online. Itu waktu kita tanya dapat nomor dari mana? Ada database. Kan itu juga masih belum jelas sampai sekarang itu. Iya betul, dan itu bagian dari yang nanti diperbolehkan untuk mendapatkan akses. Nah, tetapi persoalannya kan perlindungan data pribadi ini kan belum ada. Itu dulu ya? Itu dulu yang harus diselesaikan. Oke, kita pastikan itu dulu supaya kemudian tidak ini sampai ke NIK, jangan sampai bocor atau tersebar. 277,7 juta loh banyak data sekali. Oke, kita nanti tunggu seperti apa kelanjutan kasus ini. Kita ke berita selanjutnya. Ini terkait dengan Lebaran yang tidak lama lagi akan kita sambut. Mudik awal hindari kepadatan. Iya, betul. Mudik awal itu berarti tanggal berapa nih kan cuti bersamanya dimajukan ya, Mas Kor ya? Iya, bagi mereka yang sudah tidak memiliki urusan atau pekerjaannya sudah break gitu ya, selesai sementara. Bisa mudik lebih dulu? Dia bisa mudik lebih dulu. Misalnya mereka yang dari daerah-daerah Jawa Tengah, misalnya apakah dari Banjarnegara, dari Tegal, dari Purwokerto, Kebumen, dan seterusnya lah. Yang mereka misalnya ada di Jabodetabek, yang mereka pekerjaannya dirasa sudah cukup dan kemudian tidak ada pekerjaan lagi yang harus dikerjakan, ya sebaiknya lebih awal, H-10 misalnya, seperti ini sudah bisa mudik. Ini untuk apa? Untuk menghindari kepadatan di tanggal-tanggal yang memang mepet di saat-saat akhir, di tanggal-tanggal H-3. Itu yang menyebabkan mengapa kemudian ada anjuran ini untuk mudik lebih awal ini untuk menghindari, karena ada 123 juta orang yang diperkirakan mudik tahun ini. Itu kalau hanya segitu ya? Betul. Karena siapa tahu yang mengisi survei, ada juga yang tidak mengisi survei bisa lebih besar dari itu. Ya, apalagi kan sekarang pemerintah sudah melonggarkan. Aturan itu sudah dicabut. Bebas sekali. COVID juga sudah dirasa semakin landai, dan masyarakat juga sudah semakin bebas berinteraksi, maka akan lebih banyak mereka yang mudik gitu. Baik, kita harapkan itu bisa dilakukan untuk orang-orang yang memang sudah bisa mudik lebih awal. Kita ke editorial pada pagi ini diberi judul Pelajaran Berharga GKI Yasmin. Sesuatu yang akhirnya memang mengkonfirmasi negara ini masih menjamin kebebasan beribadah untuk semua warga negaranya. Karena itu amanat Undang-Undang Dasar juga ya? Betul. Ini bagaimana, Mas Kor? Makanya ini disebut sebagai kado Paskah. Karena ini menunjukkan bahwa kerisauan selama ini ternyata masih ada secercah harapan bagi Republik ini untuk menegakkan toleransi. Apa itu pelajaran yang berharga? Itu adalah pelajaran bagaimana kita itu berperilaku toleran, baik publiknya, masyarakatnya, apalagi pejabatnya. Karena selama ini yang terjadi banyak atau beberapa pejabat itu justru mengikuti kemauan yang sebetulnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu pejabat atau oknum pejabat? Kan suka berlindung di balik kata-kata oknum katanya gitu. Ya, faktanya kan dia masih menjabat. Kita sebut saja pejabat. Kalau dia bupati, kepala daerah, maksud kita sebut oknum. Nah, ya bupati gitu kan. Kita lihat kasus di Purwakarta misalnya. Di Lampung ada larangan
beribadah. Lalu kemudian di Jogja kita lihat ada tekanan untuk menutup patung Bunda Maria selama puasa. Dan sikap-sikap seperti ini boleh dikata sebagai memberikan ruang yang besar terhadap intoleransi. Padahal amanat undang-undang itu jelas kok. Amanat undang-undang itu adalah kebebasan untuk menjalankan ibadah, kebebasan berkeyakinan, beragama, itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Nah, bentuk jaminannya apa? Kalau kemudian masyarakat mau beribadah dipersulit, mau mendirikan tempat ibadah, muter-muter birokrasinya luar biasa. Nah, kalau kemudian ada yang mencoba mencari celah, itu kan karena apa ya? Barangkali sudah sangat frustrasi karena ada izin yang sangat-sangat ribet, gitu loh. Jadi kalau ada kepala daerah yang memberikan kelonggaran terhadap izin, maka kita harus angkat topi. Kita harus apresiasi. Meskipun itu sebetulnya sudah seharusnya, memang begitulah seharusnya. Tapi karena sudah sebegitu lama, yang seharusnya ini tidak terpenuhi juga, jadi akhirnya surprise kan? Kita sambut juga itu. Tapi kita akan bahas ya, Mas Kohar, apa yang bisa kita pelajari dari kasus GKI Yasmin ini. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 10 April 2023, pelajaran berharga GKI Yasmin. Pelajaran berharga GKI Yasmin. Kebebasan beribadah adalah hak asasi manusia tertinggi karena menyangkut hubungan manusia dengan Sang Khalik. Tak ada satupun yang berhak menghalangi hubungan vertikal tersebut di mana dan kapanpun hubungan tersebut diselenggarakan sepanjang tidak mengganggu aktivitas kemasyarakatan lainnya. Hubungan vertikal yang baik akan berdampak pada hubungan horizontal yang baik. Tak ada alasan apabila ada sekelompok masyarakat, terlebih dalam negara yang memang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 29 Ayat 2 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Peresmian Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat bertepatan dengan perayaan Paskah Minggu 9 April menarik perhatian. Peresmian ditandai pemukulan gong dan penandatanganan prasasti oleh Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Peresmian itu mengakhiri konflik keberadaan GKI Yasmin selama 16 tahun. Konflik yang menyita energi, menguras air mata dan pikiran kita sebagai anak bangsa. Merobek tenun kebangsaan sebagai bangsa yang majemuk. Konflik GKI Yasmin hingga berujung di Mahkamah Agung tak membuat masalah tersebut selesai. Bahkan, Ombudsman Republik Indonesia turun tangan mengeluarkan rekomendasi pada 8 Juli 2011 agar Wali Kota Bogor mencabut keputusan Wali Kota Bogor yang mencabut izin mendirikan bangunan GKI Yasmin. Namun, Wali Kota Bogor saat itu tak menggubrisnya. Barulah pada 2021, Wali Kota Bogor Bima Arya mengambil inisiatif menghibahkan lahan seluas 1.668 meter persegi di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Bogor Barat, untuk dijadikan lokasi pembangunan gereja GKI Yasmin. Penantian panjang jemaat GKI Yasmin kini berbuah manis dengan memilih rumah ibadah. Namun peresmian GKI Yasmin bukan akhir dari segalanya. Peresmian itu jangan sekadar seremoni. Yang paling penting adalah jaminan negara terhadap kebebasan beribadah di negeri terpenuhi dengan baik. Prinsip equality before the law harus ditegakkan sebagai komitmen negara yang berlandaskan hukum atau Rechtsstaat. Konsekuensinya, ketika kita bicara asas kesamaan hukum tersebut, maka tidak relevan lagi berbicara kelompok mayoritas atau minoritas di republik yang berfalsafah Pancasila ini. Ujian keberagaman masih terus berlangsung. Belakangan ini,
masih terjadi pembubaran ibadah seperti Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Lampung pada Februari lalu dan pembubaran ibadah di Gereja Kristen Protestan Simalungun di Purwakarta, Jawa Barat pada Maret lalu. Mirisnya lagi, pembubaran tersebut melibatkan langsung aparatur pemerintah setempat yang seharusnya mengayomi peribadatan warga mereka. Salah satu yang menjadi dasar politik di masyarakat adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 atau SKB 2 Menteri tentang syarat pendirian rumah ibadah. Salah satu aturan yang disorot adalah pendirian rumah ibadah harus disetujui 90 jamaah dan 60 orang non-jamaah. Pemerintah seharusnya mengevaluasi kembali SKB 2 Menteri tersebut karena seringkali memicu konflik sehingga mengganggu kerukunan antar umat beragama. Pemerintah harus merumuskan kembali formula yang tepat dan bijak dalam mengelola pendirian rumah ibadah. Indonesia akan kukuh jika dibangun dengan semangat keberagaman, cinta kasih, dan saling menguatkan sesama warganya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia untuk pagi ini, pemirsa. Dan Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi, kita mau coba berdialog juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, Abdul Rohim Ghazali. Pak Ghazali, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Ghazali, kita melihat hari Minggu kemarin ada kado Paskah dari Bogor, disebutnya begitu. Ketika GKI Yasmin yang bermasalah lebih dari 16 tahun kurang lebih, akhirnya bisa digunakan untuk umat Kristiani di Bogor beribadah. Pertanyaannya, Pak Ghazali, apakah ini berarti bahwa memang bangsa ini benar-benar masih menghormati keberagaman, atau memang ini adalah satu catatan sejarah yang memang harus terus diperjuangkan supaya ketika orang beribadah di Indonesia ini bisa lebih mudah di rumah ibadahnya ketimbang orang mau dihibur di hiburan malam misalnya, begitu Pak Ghazali. Bagaimana Pak menurut Anda, Pak? Ya, pertama saya kira ini kan sebenarnya soal hubungan antar umat beragama yang belum clear ya di Indonesia ini. Belum clearnya bagaimana? Satu, intoleransi masih tinggi, Mas. Nah, yang kedua, kesadaran masyarakat akan hak-hak asasi manusia juga masih rendah. Dan yang ketiga, masih ada pemahaman agama yang sempit, saya kira. Nah, kalau seandainya kesadaran masyarakat akan hidup bersama antar agama ini sudah tinggi, nah itu kan tidak semestinya terjadi seperti hambatan-hambatan pendirian tempat ibadah, termasuk di Yasmin yang 15 tahun lebih tadi disampaikan itu. Ya, meskipun pada ujungnya alhamdulillah ya bisa diresmikan, tetapi kan proses panjang itu kan menjadi catatan sejarah yang kurang baik juga buat masyarakat kita, gitu Mas. Oke, Pak Ghazali, kalau Anda lihat sebetulnya yang paling bertanggung jawab ya, yang paling harus meningkatkan kerjanya itu apakah para pemuka agama, guru bangsa, atau sebenarnya juga sekaligus adalah pemerintah? Karena di beberapa daerah, Pak Ghazali, kita lihat malah kepala daerahnya yang mengkonfirmasi intoleransi itu, Pak. Menurut Anda bagaimana, Pak? Seharusnya sih pemerintah. Pemerintah itu kan sebenarnya representasi negara, dan tugas negara itu kan menjamin hak-hak dasar warga negara. Iya. Dan kebebasan beragama, kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, itu kan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ya. Undang-Undang Dasar ada 2 pasal itu, pasal 28 dan pasal 29.
Dan Undang-Undang Dasar ini juga diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, ya kan? Iya. Itu Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu nomor 29 tahun 99 tuh. Iya. Itu kan ada pasal-pasal yang memperkuat apa yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya pasal 22, setiap orang bebas menurut agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Dan yang lebih penting lagi, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, yang jadi masalah, intoleransi ini tinggi, itu dilegitimasi oleh peraturan pemerintah. Misalnya dengan adanya SKB dua menteri tahun 2006 itu, kalau nggak salah tahun 2006 ya, yang nomor betul 2006 Pak. Nomor 9 dan nomor 8 itu. Betul. Kalau begitu Pak Ghazali, ini pertanyaan terakhir Pak. Pemerintah berani tidak kalau Anda lihat untuk benar-benar kemudian memberikan kebebasan beribadah ini, berani tidak kalau menurut Anda pemerintah mencabut peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau SKB 2 Menteri itu, Pak? Ini yang terjadi sekarang, alih-alih mencabut malah mau diperkuat menjadi perpres itu, Mas. Saya kan ikut terlibat itu dalam FGD untuk pembuatan perpres itu. Nah, kenapa ya? Beberapa kali ya dalam FGD itu mengusulkan supaya ada perubahan substantif dalam perumusannya. Tapi di situ tidak ada ruang untuk perubahan substantif. Yang ada itu perubahan-perubahan yang sifatnya administratif saja. Oke. Nah, perubahan substantif yang saya maksud itu kan misalnya yang namanya pendirian tempat ibadah itu bukan kalaupun dibutuhkan perizinan itu kan hanya IMB saja, seperti bangunan-bangunan lain yang yang menyangkut tata ruang. Baik. Kalau beribadahnya sendiri itu tidak perlu izin. Kalaupun izin ya, kalaupun dibutuhkan mestinya izin itu datangnya dari siapa? Dari pemimpin agama yang bersangkutan. Karena mereka lah yang paling paham apakah umatnya itu butuh tempat ibadah atau tidak. Jadi bukan izin warga sekitar, bukan izin pemerintah, bukan izin FKUB. Baik, gitu. baik. Ini informasi yang sangat berharga, mungkin nanti kita akan coba dorong juga untuk mempertanyakan. Tapi untuk saat ini terima kasih Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Abdul Rohim Ghazali sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Ghazali. Ini informasi yang muncul tanda tanya juga ketika SKB 2 Menteri, malah kata Pak Ghazali sedang diusahakan untuk dibuat menjadi perpres. Pertanyaannya apakah negara ini benar-benar menjamin kebebasan warga negaranya untuk beribadah atau tidak? Kita bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas Kohar, kita mau bertanya dulu kepada pemirsa Metro TV bagaimana pendapatnya terkait editorial pagi ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Magelang, Jawa Tengah. Ada Pak Amrosi. Pak Amrosi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Amrosi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Begini ya,
selama ini masih ikut prihatin, masih ada diskriminasi dalam hal beribadat. Sementara kalau kita simak Eka Prastya Pancakarsa, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila ya. Sila pertama dijabarkan menjadi 5 butir. Di antaranya butir kedua itu berbunyi hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saya yakin kalau sejak SD sampai perguruan tinggi penataran P4 Eka Prastya Pancakarsa itu Pancasila didetailkan di pelajaran, ke depan tuh generasi tidak akan mempermasalahkan ini. Ini kan lengah sejak Pak Harto lengser tidak diajarkan lagi sehingga generasi yang sejak era Pak Harto lengser sekarang tuh egois. Kalau zaman Pak Harto tuh nggak ada kok orang ke gereja dijaga polisi. Pokoknya malu lah, pokoknya orang dikatakan tidak berpancasila itu udah malu sekali. Karena betul-betul Pancasila dasar negara itu betul-betul diterapkan betul di pelajaran di generasi SD dari SD sampai perguruan tinggi, Bang. Itu aja, mohon agar tidak terulang kembali lah. Selamat buat Gereja Yasmin di Bogor. Baik, terima kasih Pak Amrosi di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Amrosi ada Pak Max di Manokwari, Papua Barat. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi Bung Deo, selamat pagi Bung Kohar, dan selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Max, silakan Pak pendapat Anda Pak. Ya, saya mengucapkan dulu selamat Paskah. Iya Pak. Untuk semua umat Kristiani. Selamat Paskah. Yang ada di Indonesia, kemudian untuk khusus untuk yang ada di Bogor. Dan juga tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk semua saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah di Indonesia. Ya. Terima kasih, Pak. Saya pertama-tama memberikan salut dan hormat kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya. Ini salah satu contoh pimpinan daerah yang harusnya diteladani oleh pimpinan-pimpinan daerah lain yang tidak seiman dengan Kristiani. Ini contoh. Jadi kebangkitan yang dilakukan peresmian gereja bersamaan dengan Hari Paskah, kebangkitan merupakan kebangkitan Indonesia di era reformasi. Ya, yang diprakarsai oleh seorang wali kota Bima Arya. Ya, ini sebuah contoh, dan terima kasih juga kepada Pak Mahfud MD dan Tito Karnavian Mendagri, Pak Mahfud Menko-Polhukam yang meresmikan GKI tersebut, GKI Yasmin. Nah, melalui momen ini diharapkan ke depan hubungan toleransi umat beragama ini betul-betul terpupuk dengan baik. Jangan ada lagi gerakan-gerakan menghalang-halangi umat Kristen beribadah. Jangan ada lagi gerakan-gerakan menutup rumah ibadah seperti yang pernah dilakukan oleh salah satu pimpinan daerah yang ada di Jawa sana. Itu hal yang tidak baik. Kita mencontohkan yang ada di Manokwari. Di bulan suci Ramadan ini, Bupati Manokwari, Hermus Indo, mematuhi instruksi Presiden untuk pemerintah tidak mengadakan ibadah puasa bersama. Tetapi Bupati Manokwari jalan dari masjid ke masjid untuk mengikuti acara berbuka puasa bersama. Itu satu contoh Bupati adalah orang Kristen. Tapi datang, saya kebetulan mendampingi terus, sehingga negara saya hadir ya. Inilah setiap sore. Baik. Ini sudah sampai ke hari ke-17 atau 18. Ya 18 mungkin ya. Itu hadir. Inilah satu contoh yang perlu diteladani oleh semua pimpinan daerah. Dan saya hanya mau bilang, perlu memang betul yang dikatakan oleh teman saya dari Malang tadi. Nah, dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 itu mungkin sudah lupa. Terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Max ada Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera, Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk menanggapi kondisi real yang sudah dilaksanakan oleh negara, pemerintah daerah, khususnya daerah Bogor yang kita bicarakan. Pertama, kami mengapresiasi bahwa negara kita memang negara hukum, berkonstitusi. Jadi sudah melaksanakan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E dan pasal 29. Kami berharap dimanapun kita selalu harus mengedepankan rasa kebersamaan, persaudaraan,
Kalaupun kita berbeda dari keyakinan, itu adalah warna indah, pelangi dikaruniakan oleh Tuhan. Di tempat lain tidak ada seperti itu, tapi kita bisa berdamai karena Pancasila. Mari kita contohi yang terbaik dan kita manfaatkan kebersamaan. Kemudian terakhir saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara terkasih saya umat muslim dimanapun berada. Kemudian selamat merayakan Paskah bagi umat Kristiani. Biarlah Indonesia ini selalu aman, damai, kondusif. Dan kita pasti akan terberkati ketika manakala kita ini damai. Selalu bersama, selalu dalam satu kesamaan, satu pemikiran, satu konsep untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih. Tuhan berkati seluruh kepala daerah di Indonesia. Terima kasih. Tuhan berkati, selamat pagi, salam sejahtera untuk Bung Leo dan teman-teman lainnya. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini kalau kita melihat Mas Kohar kan para pemirsa mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor, tapi tentunya juga tidak lepas dari pemerintah pusat yang sama-sama berani kan. Kalau kita lihat sejarah GKI Yasmin ini kan sekian wali kota sebelumnya, itu kan hadir juga, tapi tidak berani untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana? Iya, betul. Butuh keberanian, butuh langkah-langkah yang barangkali mungkin tidak terlalu populer di mata banyak orang, di mata mayoritas, tetapi sebetulnya itulah duduk perkara yang sebenarnya. Nah, popularitas itu memang kadang-kadang menjebak orang untuk selalu mengikuti kebijakan-kebijakan populis. Padahal kan noblesse oblige. Jadi noblesse oblige. Setiap jabatan itu mengandung di dalamnya tanggung jawab yang besar. Nah, semakin tinggi jabatan, maka semakin besar tanggung jawab yang harus diemban, termasuk tanggung jawab dalam melindungi keyakinan, memberikan fasilitas, melayani siapapun, pemeluk agama apapun. Tidak peduli dia mayoritas, tidak peduli dia minoritas. Mereka harus dilindungi. Misalnya umat Islam yang di Papua, itu kan minoritas. Mereka juga wajib dilindungi. Termasuk dimudahkan dalam mendirikan tempat ibadah misalnya, dan beribadah. Begitu pula sebaliknya di Purwakarta, di Lampung, kemudian di tempat-tempat lain. Di Jakarta, banyak orang kan sering, katakanlah misalnya waktu itu setelah Pilgub 2017, orang khawatir bahwa ini nanti gubernurnya tidak akan memberikan kesempatan kepada agama lain untuk berkembang. Faktanya tidak. Justru di era Gubernur Anies Baswedan, ini bicara fakta, IMB untuk gereja banyak diberikan. Oh begitu ya? Jumlahnya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada gubernur-gubernur sebelumnya. Ini kan menunjukkan bahwa memang kerja diam, kerja yang mungkin tidak terlalu diekspos, itu juga sesuatu yang barangkali bisa menenteramkan. Tetapi paling tidak contoh-contoh begini, seperti kayak di Bogor, di Jakarta, atau di mana, itu harus sering kita angkat untuk mengerimen, untuk mengingatkan kembali bahwa sebetulnya memang begitulah pekerjaan seorang pejabat itu harus seperti itu menurut Undang-Undang Dasar 45 yang sudah kita yakini, mestinya kita jalankan dan kita tunduk patuh pada aturan itu. Nah, kalau ada yang justru melakukan hal sebaliknya, maka patut dipertanyakan apa tujuan dia melakukan itu. Misalnya melarang orang beribadah, meminta untuk menunda beribadah dengan alasan karena ada keberatan masyarakat tempat. Yang alasannya mungkin barangkali bisa dicari-cari. Nah, apalagi kalau itu namanya bukan populisme. Nah itu dia Mas, katanya memang apa yang dilakukan oleh sekian pemerintah daerah. Tadi Mas Kohar sudah sempat sebut ada di Purwakarta. Kalau kita baca di bagian dalam dari koran ini kan ada tulisan di podium, itu dikontraskan antara yang dilakukan Bupati Purwakarta dan Bupati Lumajang. Dengan Bupati Lumajang. Yang sebenarnya dua-duanya sama-sama bisa menikmati dalam tanda petik popularitas. Kalau memihak kepada pihak yang lebih banyak begitu. Tapi kan yang satu tidak melakukan itu dengan memang memegang tanggung jawabnya. Pertanyaannya Mas, apakah memang benar politik praktis yang kemudian membuat pemerintah, khususnya daerah, itu berbeda-beda sikap dalam sifat atau pada waktu harus melindungi semua warga negaranya dalam beribadah? Faktanya seperti itu. Dalam banyak survei, isu-isu identitas itu diyakini banyak efektif karena dia dianggap akan mewakili kelompok orang yang banyak, apapun itu.
terutama misalnya soal-soal isu-isu agama. Nah, tetapi kita tidak boleh kalah, tidak boleh menyerah seperti itu. Hasil tahun lalu Litbang Kompas melakukan survei. Di situ dikatakan bahwa 72% lebih responden, artinya masyarakat Indonesia lah kalau kita sebut ditarik respondennya itu, masih meyakini bahwa Indonesia ini masih memiliki toleransi yang tinggi. Itu kan kabar menggembirakan. Bagus sekali. Tetapi 77,8% diantaranya pesimistis bahwa toleransi ini akan permanen. Nah, ini kan persoalan, apalagi di tahun-tahun politik. Nah, itu akan banyak persoalan. Menjelang pilkada itu biasanya juga akan banyak hal yang dimainkan. Gitu loh. Makanya survei ini menunjukkan, memberi arahan kepada kita, salah satu diantaranya adalah bahwa kita harus strict, bahwa kita harus hati-hati bahwa membuat toleransi yang permanen ini ternyata bukan pekerjaan yang mudah bagi Indonesia. Pertanyaan mendasarnya adalah begini, Mas Kohar, ini kan ada juga terjadi beberapa waktu yang lalu di kota industri di Banten ya. Bagaimana membangun rumah hiburan malam, tempat hiburan malam itu jauh lebih gampang daripada membangun rumah ibadah. Padahal tempat hiburan malam itu sering menjadi tempat orang jadi jauh dari Tuhan ya. Sementara rumah ibadah kan berusaha mendekatkan diri ke Tuhan ya. Sifat mendasar atau hal mendasar ini akan kita bahas di bagian berikut dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau melihat pemerintahan Joko Widodo, itu ada sekian organisasi yang akhirnya dibubarkan. Organisasi yang cenderung menjadi sarana untuk intoleran dan kemudian ujung-ujungnya radikal. Pertanyaan berikutnya adalah belajar dari kasus Yasmin ini, apakah pemerintah ini berani mencabut peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau yang lebih dikenal SKB 2 Menteri itu? Karena kalau tadi dengar penjelasan sebelumnya kan dikatakan bahwa malah akan menjadi perpres. Nah, itu yang informasi terbaru yang kita dengar dari Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, Abdurrahim Ghazali. Tentu kita belum melihat seperti apa draftnya. Tetapi apapun bentuknya, mestinya orang untuk beribadah, untuk menjalankan keyakinannya, untuk mendirikan tempat ibadah, itu dipermudah, bukan dihalang-halangi. Itu kan kontras dengan tadi cerita di Cilegon, bahwa membuka tempat hiburan malam yang banyak kaum agamawan menyebut itu tempat maksiat, meskipun kita bisa berdebat soal itu. Tetapi setidak-tidaknya tempat itu dipermudah. Tetapi sebaliknya ketika orang ingin menjalankan keimanannya, menjalankan keyakinannya, khusyuk, menjalankan Pancasila ayat 1, ketuhanan yang Maha Esa, kok malah dipersulit, malah dihalang-halangi, harus ada tanda tangan ini, harus tanda tangan itu. Yang tahu kebutuhan umatnya adalah pemimpin di situ. Pemimpin Kristen di situ, Nasrani di situ, Kiai di situ, Gus di situ misalnya. Pemimpin umat lah pokoknya. Yang mereka bisa tahu bahwa ada kebutuhan di situ, sehingga mereka punya hak untuk menjalankan keyakinannya secara tenang, secara aman. Jadi toleransi ini memang masih menjadi problem, bukan hanya antar agama, di internal agama saja juga beberapa hal masih terjadi. Beda aliran, gitu beda aliran, beda sekte. Itu biasanya kemudian yang terjadi adalah bukan hanya saling mengecam, tapi bahkan saling merusak rumah ibadah. Ini kan sebuah kegiatan, sebuah tindak tanduk yang jauh dari amanat konstitusi. Dan cilakanya hal-hal semacam ini semakin membesar. Kenapa? Karena terjadi pembiaran, kerap terjadi pembiaran. Aparatnya tidak berani, karena kalau menindak tegas nanti dia akan dicap atau dibully sebagai orang yang anti agama mayoritas misalnya di situ. Sering terjadi. Begitu pula terjadi dengan kepala daerah yang apalagi yang misalnya mau maju lagi untuk periode berikutnya, maka akan sangat-sangat hati-hati terhadap hal-hal semacam ini. Nah, karena itu apapun bentuknya, seperti tadi kita katakan bahwa harus ada kesamaan sikap, harus ada keberanian, bahwa wilayah-wilayah tertentu yang di situ disebut secara telak dan tegas dilindungi undang-undang harus terus diperjuangkan. Tidak boleh
menjadi langkah mundur. Kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan berkeyakinan, beragama, berkeyakinan, termasuk di dalamnya kebebasan untuk menjalankan keyakinannya itu harus betul-betul dilindungi oleh negara, dilindungi oleh pemerintah sebagai penyelenggara undang-undang, sebagai pelaksana undang-undang. Untuk saling bisa menerima, itu kan harus saling mengenal deh, Mas Gor. Sering kita tahu bahwa konflik antar umat beragama itu lebih karena saling tidak tahu. Bagaimana kemudian usaha kita untuk membuat toleransi ini meningkat, karena kan tidak bisa taken for granted ya, kita biarkan begitu saja tumbuh sendiri. Bagaimana Mas Gor? Iya, kita harus berkolaborasi dengan komunitas, dengan kelompok-kelompok keagamaan. Tokoh-tokoh, pucuk-pucuk pimpinan di level lokal, di level yang sangat-sangat kecil di situ, itu harus sering berinteraksi, sering bertemu. Pertemuan di ruang publik, pertemuan interaksi, itu akan paling tidak akan mengubah persepsi. Mereka akan menjadi rela untuk menerima, mereka akan menjadi lebih toleran sikapnya. Nah, pertemuan-pertemuan dan persinggungan semacam ini harus sering dilakukan. Jangan dibikin sekat-sekat, gitu loh. Jadi ketika kelompok komunitas, kolaborasi dan seterusnya itu tumbuh, berkembang, dan tokoh-tokohnya memberikan dakwah yang damai, pesan-pesan keagamaan yang penuh dengan toleransi, maka masyarakatnya akan damai, masyarakat akan tenang. Gitu. Kita belajar banyak pelajaran berharga dari GKI Yasmin. Semoga ini bisa menjadi titik tolak ya, bahwa bangsa ini menjadi lebih dewasa lagi dalam menerima keberagaman. Itu harapan kita bersama. Mas Abdul Qohar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Terima kasih. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, pemerintah seharusnya mengevaluasi kembali SKB 2 Menteri yang menyebut bahwa pendirian rumah ibadah harus disetujui 90 jemaah dan 60 orang non-jemaah. Peraturan itu seringkali memicu konflik sehingga mengganggu kerukunan antar umat beragama. Pemerintah harus merumuskan kembali formula yang tepat dan bijak dalam mengelola pendirian rumah ibadah. Indonesia akan kuat kalau dibangun dengan semangat keberagaman, penuh cinta kasih, dan saling menguatkan sesama warganya. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga keberagaman itu dan kesehatan Anda tentunya. Selamat pagi, sampai jumpa.